Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas soal-soal TIU. Di sini sudah saya sediakan 5 soal. Mari kita jawab bersama-sama. Soal yang pertama, carilah luas daerah yang diarsir pada gambar. Nah, jika kita memperhatikan gambar ini, ada luas daerah yang diarsir, ada luas daerah yang belum diarsir. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita bisa mencarinya dengan mengurangi luas daerah keseluruhan dengan luas daerah yang tidak diarsir atau yang berwarna putih. Oleh karena itu, kita perlu mencari luas semua bangun dulu. Jadi, luas seluruh bangun sama dengan, perhatikan ya, saya bagi ini partisi bangunnya. Jadi untuk bangun pertama, saya anggap yang ini. Nah, bangun keduanya adalah yang ini nih. Ya, jadi persegi yang kecil dan ada persegi yang besar. Ini untuk bangun keduanya. Luas seluruh bangun berarti untuk persegi yang kecil itu sisi dikali sisi. Jadi sisinya adalah 4. 4 kali 4. Ditambah dengan luas persegi yang besar. Persegi yang besar sisinya 8. Berarti 8 kali 8. 4 kali 4, 16. 8 kali 8, 64. Hasilnya adalah 80. Kemudian berikutnya kita cari luas yang tidak diarsir atau luas segitiga yang berwarna putih itu. Luas segitiga. Ini dia nih. Yang saya tandai dengan warna kuning. Jadi luas segitiga sama dengan setengah alas dikali dengan tinggi. Nah, kita anggap alasnya adalah yang ini. Ini. Jadi sepanjang 8 cm karena dia ini ya sama ya. Jadi kalau di sininya 4 berarti ininya juga 4. Kemudian alasnya yang mana? Nah, untuk tingginya yang mana? Ini sebagai alasnya kan tadi. Ini sebagai tingginya. Kita tarik garis putus-putus dari sini ke sebelah kanannya sehingga ini bisa kita anggap sebagai tingginya. Jadi, luas segitiga tersebut adalah setengah kali alas dikali dengan tinggi. Sama dengan setengah kali 8 dikali dengan tingginya. Berarti kalau semuanya adalah 8, di sini tadi udah ada 4, berarti yang ini sejajar dengan yang ini ya. Jadinya 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian berikutnya, untuk mencari luas daerah yang diarsir atau luas yang berwarna abu-abu itu sama dengan luas seluruh bangun, yaitu 80, yang ini tadi ya, dikurang dengan luas daerah yang tidak diarsir atau luas segitiga, dikurang dengan 16. Maka hasilnya adalah 64. Oh ya, karena ini luas, berarti satuannya tadi harusnya sentimeter bujur sangkar. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Soal berikutnya, P tambah Q sama dengan 5R, dan P, Q, R adalah bilangan bulat positif. Maka 15R dikurang 3Q sama dengan berapa? Sekarang kita punya persamaannya adalah, kita pindahkan ke sini, P tambah Q sama dengan 5R. Nah, pada soal kita diarahkan dalam bentuk 15R dikurang 3Q. Sekarang kita perhatikan di soalnya hanya ada 5R ya. Nah, untuk mengarahkan ke dalam bentuk pertanyaannya tadi yang ada 15R-nya, kita tinggal kali 3 nih, masing-masing ruasnya. Jadi, 3P ditambah 3Q sama dengan 15R. Maka, kita arahkan ke dalam bentuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 15R dikurang 3Q sama dengan berapa? Kita pindah ruaskan 15R
3Q-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya sama dengan 3Q sama dengan 3P. Ya kan? Jadi 15R dikurang 3Q sama dengan 3P. Maka jawabannya adalah yang C. Ini optionnya tidak ditulis. Jawabannya adalah yang C. Baik, berikutnya. Hasil dari 1 per akar pangkat 3 dari 4.913 dikali dengan 34 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 4.096 sama dengan berapa? Oke, teman-teman. Di sini yang menjadi masalah itu adalah akar pangkat 3 dari 4.913 dan akar pangkat 3 dari 4.096. Saya yakin teman-teman juga menganggap itu susah ya. Oke, di sini saya punya trik untuk menyelesaikan akar pangkat 3. Sebelumnya, kita tulis dulu daftar pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, kemudian 6 pangkat 3 sama dengan 216, seterusnya 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, berikutnya 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ini harus kita ingat ya. Karena nanti kalau angkanya lebih besar tentunya kita akan kesulitan nih untuk angka yang seperti ini. Jadi konsepnya adalah kita mengingat yang pangkat 3 yang 10 ini. Kemudian perhatikan bahwa untuk setiap angka ini, coba lihat, 1 pangkat 3 hasilnya 1. Kemudian 3 pangkat, yang berbeda itu cuma 2, kita skip yang 2 ini dulu. 4 pangkat 3, angka terakhirnya adalah 4. 5 pangkat 3, angka terakhir atau angka satuannya adalah 5. 6 juga begitu, 7, yang berbeda cuman ini ya, 7 dan 8. Kemudian 9 juga akhirnya 9, 10 juga akhirnya 0. Jadi gini maksud saya teman-teman. Nah, untuk angka 1, 4, 5, 6, 9, dan 10, itu angka satuannya sama dengan angka yang dipangkatkan. Kalau untuk 2 dan 8, kemudian 3 dan 7, nah 2 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 8 satuannya ya. Kemudian untuk yang 8 pangkat 3, kita balikkan, hasil satuannya 2, jadi kebalikannya. Yang 3 pangkat 3, hasil satuan di belakangnya adalah 7, kemudian 7 dipangkatkan dengan 3, hasil satuan di belakangnya adalah 3. Nah, kebalikannya ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan akar pangkat 3-nya, kita lihat di sini ada 3, akar pangkat 3 dari 4.913. Nah, kita partisi ini menjadi seperti ini. Kita hitung 3 angka dari depan ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi partisinya adalah 3 angka dari depan. Jadi angka yang paling depan sama dengan 4 sekarang. Kemudian kita cari bilangan yang jika dipangkat 3-kan hasilnya kurang dari atau sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi, bilangan tersebut adalah tentunya sama dengan 1 kan? Karena 1 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi, dia kurang dari atau sama dengan 4. Jadi, kita tulis satunya di sini. Kemudian,
berikutnya yang tersisa adalah angka 913. Sekarang kita perhatikan daftar yang kita buat tadi. Nah, kita perhatikan lagi berikutnya itu angka yang terakhir ini. Angka yang terakhirnya adalah 3. Nah, kalau 3, seperti yang kita lihat pada daftar tadi, ini 3, maka angka satuannya akan diperoleh sama dengan 7. Jadi, kita tulis di sini adalah 7. Bisa dipahami, teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 4.913 hasilnya adalah 17. Kemudian berikutnya, untuk mencari akar pangkat 3 dari 4.096, nah ini prosesnya sama dengan tadi. Perhatikan ya, kita hitung 3 digit dari depan atau belakang nih. Pokoknya dari sebelah sini lah ya, sebelah kanannya kita hitung ke sana. Jadi kita partisi seperti ini. Nah, sekarang kita cari bilangan yang hasil pemangkatannya dengan 3 itu kurang dari atau sama dengan 4. Nah, jadi bilangannya adalah 1. Sama seperti yang di atas tadi ya. Oke, kemudian sekarang kita perhatikan angka satuannya. Angka satuan yang terakhir di sini adalah 6. Jadi 6 ini kita lihat lagi di daftar yang tadi. Kalau 6 dipangkatkan, maka hasil satuannya juga 6. Jadi, di sini kita tulis 6. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil akar pangkat 3 dari angka-angka yang ada pada soal. Silakan kalau teman-teman mau ngecek benar atau tidak hasilnya, silakan dicek aja. Di kalkulator boleh, terserah. Kita langsung cari hasilnya ya. 1 per akar pangkat 3 dari 4.319 tadi. Sudah kita peroleh hasilnya sama dengan 17. Kemudian dikali dengan 34. Dibagi dengan akar pangkat 3 dari 4.096 sama dengan 16. Sama dengan, nah, karena perkalian dan pembagian itu kekuatannya sama, artinya kita boleh mengalihkan dulu atau membagi terlebih dahulu. Tidak jadi masalah ya. Nah, sekarang kita bagi aja dulu ini. Jadi sama dengan 2 dibagi dengan 16. Sekarang permintaan soal jawaban adalah berapa persen 2 bagi 16? 2 bagi 16 kita sederhanakan menjadi 1/8. Kalau kita jadikan dalam bentuk persen, kita kali 100 aja. 100%. Ini sama-sama kita bagi 4, 2, ini jadinya 25. 25 bagi 2 adalah 12,5. Persennya kita pindahkan ke sini. Oke, soal berikutnya. Diketahui X dan Y merupakan bilangan X sama dengan akar 12 ditambah akar 9 ditambah akar 3. Dan Y sama dengan akar 108 dibagi dengan akar 3. Pernyataan yang mana yang tepat untuk soal ini? Kita sederhanakan dulu X dan Y-nya. X tadi sama dengan akar 12. Kita tulis kembali aja ya. Ditambah akar 9, ditambah akar 3. Nah, akar 12 ini sama juga dengan, saya buat bertahap ya teman-teman supaya gampang dipahami. 12 itu kan sama dengan 4 kali 3 kan. Jadi kita usahakan ada yang bisa diakarkan di sana. Jadi di sini yang bisa diakarkan itu, atau yang hasilnya bulat setelah diakarkan itu adalah 4 ya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Sebenarnya kan kalau kita gunakan angka yang lain, 12 ini kan bisa saja nih 6 kali 12 atau 1 kali 12. Nah, namun angka tersebut kalau kita akarkan tidak menghasilkan angka yang bulat ya. Jadi kita pilih seperti ini. Nah, akar dari 9 sama dengan 3. Akar 3 kita biarkan aja
Kemudian sama dengan, pindah ke bawah ya, akar 4 dikali dengan 3. Akar 4 itu sendiri sama dengan 2, jadi 3-nya kita biarin seperti itu, tambah 3, tambah akar 3. Sama dengan 3 akar 3, ini ya, yang ini dengan yang ini bisa dijumlahkan, ditambah dengan 3. Kemudian kita cari lagi untuk yang Y-nya. Y sama dengan akar 108 dibagi dengan akar 3. Kita ubah bentuk akar 108-nya. 108 ini sama dengan 36 dikali dengan 3. Dibagi dengan akar 3. Akar 36 sama dengan 6. Kemudian akar 3-nya biarin aja. Dibagi 3. Akar 3 bagi akar 3. 1. Jadi sisanya sekarang hasilnya adalah 6. Nah, perhatikan di sini. Ada X-nya 3 akar 3 ditambah dengan 3, kemudian di sini ada 6. Jadi tentu saja X akan lebih besar daripada Y. Nah, ini udah pasti nih, 6, sekian hasilnya. 6, sekian. Akar 3 aja hasilnya berapa nih ya? Jadi 3 kali akar 3 ditambah 3, hasilnya pasti lebih dari 6. Jadi bisa kita simpulkan X lebih dari Y. Jawabannya adalah yang A. Nih, Fitria lahir pada 4 Januari 2010. Jadi ini F lahir 4 Januari 2010. Kemudian adiknya yang bernama Anissa lahir tepat 5 tahun kemudian. Anissa lahir 5 tahun kemudian berarti 2010 ditambah 5. Jadi Anissa lahir pada tahun 2015. Kemudian hari ini Anissa tepat berusia 3 tahun. Hari ini Anissa, si Anissa ini usianya adalah 3 tahun. 3 tahun. Berarti tahun ini sama dengan tahun berapa? Jadi tahun Anissa lahir tadi 2015 ditambah dengan usia Anissa pada tahun ini, yaitu tambah 3, jadi 2018. Jadi tahun ini itu adalah tahun 2018 ya. Kemudian berikutnya, berapa tahun lagi usia Fitria? 2 kali usia adiknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, berapa tahun lagi usia Fitria 2 kali usia adiknya, berarti kita harus tahu dulu berapa usia Fitria. Ya kan? Kalau usia adiknya sudah diketahui tadi 3 tahun. Untuk mencari usia Fitria hari ini, nah sama dengan 2018 dikurang dengan 2010. Nah, dapatlah usia Fitria, yaitu 8 tahun. Ya, jadi saat adiknya berusia 3 tahun, Fitria sudah berusia 8 tahun. Kemudian, berapa tahun lagi usia Fitria? 2 kali usia adiknya. Usia Fitria 2 kali usia adiknya. Berarti kita bisa membuat persamaan seperti ini. Karena usia Fitria tadi sama dengan 8 tahun. Kemudian kita misalkan tahun yang akan kita cari adalah X, sama dengan 2 kali usia adiknya. 2 kali usia adiknya adalah 3 tahun, ditambah dengan X. Nah, seperti itu. Jadi 8 tambah X, maksud saya, sama dengan 6 ditambah 2X. X sama dengan 2. Ya, tinggal pindah ruas saja ya teman-teman. Ini tidak terlalu susah. Oke, demikianlah pembahasan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.